Halo, selamat datang di podcast edukatif Latsar CPNS. Saya Isma Auliah Nur, selaku host yang akan memandu diskusi hari ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi landasan penting bagi ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Hari ini telah hadir narasumber-narasumber luar biasa, yaitu Safira Lutfiana, Sadik Yuwana Bu Ulolo, Irna Ermianti, dan Ronauli Situngkir. Oke, kita akan masuk ke segmen 1. Kita akan mulai dari dasar terlebih dahulu. Saya akan ke Safira. Apa makna Pancasila sebagai dasar negara? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang artinya seluruh sistem hukum, kebijakan, dan tindakan penyelenggara negara harus berpedoman pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Bisa dikatakan Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Berarti bisa kita pahami bahwa Pancasila memang menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya saya ke Wana. Menurut Anda, apakah Pancasila hanya berfungsi sebagai dasar negara saja atau ada peran lain yang dimilikinya? Menurut saya tidak. Pancasila memang sebagai dasar negara, tetapi fungsinya tidak terbatas hanya itu saja. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga berfungsi sebagai ideologi negara, yaitu sebagai cita-cita dan arah bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Dan selain itu juga, Pancasila juga berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa, yang artinya Pancasila ini menjadi pedoman bagi masyarakat, terlebih-lebih kita sebagai ASN, dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, Kak. Wah, menarik sekali ya jawabannya Kak Wana. Nah, sekarang kita akan coba lihat dari sisi sejarahnya, karena sesuatu yang besar tentu tidak lahir secara instan. Saya akan ke Irna, bisa diceritakan bagaimana proses lahirnya Pancasila? Baik, saya akan menceritakan sejarah singkat proses lahirnya Pancasila, yaitu singkatnya berawal pada saat sidang BPU PKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Para tokoh bangsa Indonesia berkumpul untuk merumuskan dasar negara Indonesia yang akan merdeka. Dalam sidang tersebut, beberapa tokoh menyampaikan beberapa gagasannya, dan puncaknya pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan sebuah pidato yang berisi 5 dasar negara yang kemudian beliau beri nama dengan Pancasila. Setelah itu, rumusan tersebut kemudian disempurnakan oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 melalui sebuah naskah yang kemudian kita kenal dengan Piagam Jakarta. Kemudian, setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, keesokan harinya, melalui sidang PPKI, Pancasila kini resmi telah disahkan sebagai dasar negara Indonesia dan dimasukkan ke dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Mungkin itu sejarah singkatnya yang bisa saya ceritakan. Terima kasih. Wah, baik. Terima kasih. Jadi kita bisa melihat bahwa Pancasila memang lahir melalui proses yang panjang dan penuh pemikiran dari para pendiri bangsa. Selanjutnya, kita akan masuk ke fungsi dan pendudukan Pancasila. Nah, saya akan ke Ronauli. Apa sajakah fungsi utama Pancasila sebagai dasar negara? Baik, terima kasih. Di sini Pancasila bukan hanya sebagai fungsi utama, namun sebagai ideologi negara, di mana yang pertama itu sebagai dasar negara, yang kedua sebagai ideologi negara, yang ketiga sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang keempat sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, kesimpulan di sini bahwasannya kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara dan sumber hukum tertinggi, namun sedangkan fungsinya di sini adalah sebagai pedoman, pemersatu, dan arah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti itu. Oke, baik. Sangat jelas sekali jawabannya.
Nah, baik, untuk memperkuat pemahaman kita, saya akan kembali ke Safira. Apakah ada contoh konkret bagaimana Pancasila menjadi sumber hukum di Indonesia? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab mengenai contoh konkret Pancasila menjadi sumber hukum di Indonesia ya. Saya akan memberikan dua contoh. Yang pertama itu dalam pembuatan undang-undang. Semua peraturan yang dibuat itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, hukum harus menjunjung keadilan. Itu tercermin pada sila kelima. Kemudian yang contoh kedua, pembatalan hukum yang tidak sesuai Pancasila. Jadi, jika ada aturan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan ataupun keadilan, maka aturan tersebut dapat dibatalkan atau digugat. Nah, seperti itu Kak contohnya. Wah, oke, baik-baik, sangat jelas sekali. Nah, ini bagian yang paling dekat dengan kita sebagai ASN, yaitu implementasi untuk ASN. Karena pada akhirnya yang terpenting bukan hanya memahami, tetapi bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan ke Wana, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam tugas ASN? Baik, pertanyaan yang sangat menarik, Kak. Sebagai ASN, kita harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ini dalam pelayanan publik. Contohnya, untuk sila pertama, bekerja dengan jujur dan berintegritas. Sila kedua, memberikan pelayanan yang adil tanpa diskriminasi. Sila ketiga, menjaga persatuan di lingkungan kerja. Untuk sila keempat, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dan terakhir di sila kelima, memberikan pelayanan yang merata dan berkeadilan. Demikian, Kak. Wah, baik. Jawabannya sangat aplikatif sekali ya. Namun dalam praktiknya pasti akan ada tantangan. Saya akan ke Irna. Apa sajakah tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila saat ini? Baik, karena ini sangat menarik untuk dibahas. Kalau kita lihat melihat kondisi saat ini, tantangan terbesar dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila memang sangat semakin kompleks, terutama karena tuntutan perkembangan zaman. Salah satu tantangan terbesar adalah pengaruh era digital. Saat ini arus informasi sangat cepat beredar, sehingga banyak muncul berita-berita hoax, ujaran kebencian yang bisa melemahkan dan memecahkan persatuan. Selain itu, adanya pengaruh globalisasi dan budaya luar juga dapat melemahkan nilai Pancasila serta menyebabkan pergeseran sehari-hari, serta masih ditemukannya perilaku yang banyak menyimpan di bidang politik seperti adanya ketidakadilan, diskriminasi, dan kurangnya integritas, serta masih maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan kerja. Baik, mungkin itu dari saya. Sekian. Oke, baik. Benar sekali. Terakhir, saya akan ke Ronauli. Menurut Anda, apa solusi agar nilai-nilai Pancasila benar-benar dapat diterapkan khususnya oleh para ASN? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Solusi agar nilai Pancasila ini benar-benar diterapkan oleh ASN yang pertama itu tentunya kita harus menanamkan integritas dan kejujuran. Ini mencerminkan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Yang kedua, bersikap adil dan tidak diskriminatif. Ini sesuai dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bangsa. Ini sesuai dengan nilai persatuan Indonesia. Yang keempat, menerapkan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Ini sesuai dengan nilai kerakyatan. Yang kelima, memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Ini sesuai dengan nilai kerakyatan. Nah, sebagai calon ASN, penerapan nilai Pancasila itu bukan hanya dipahami, tetapi harus diwujudkan dalam integritas, pelayanan publik yang adil, profesionalisme, dan juga sikap mengutamakan kepentingan masyarakat. Begitu, Kak. Wah, oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Saya akan langsung menutup podcast ini. Dan terima kasih kepada seluruh narasumber atas diskusi yang sangat luar biasa dan insightful. Nah, dari pembahasan hari ini, kita dapat memahami bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak khususnya bagi kita sebagai ASN. Akhir kata, saya Isma Aulia Nur selaku host mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast berikutnya.